B. Sekolah Stoa. Sekolah Stoa hampir serentak timbulnya dengan sekolah Epikuros di Athena. Yang mendirikannya ialah Zeno dari Kition. Ia dilahirkan di Kition pada tahun 340 sebelum Masehi dan meninggal di Athena pada tahun 264 sebelum Masehi. Ia mencapai umur 76 tahun. Mula-mula ia seorang saudagar yang sering berlayar. Pada suatu waktu pecah kapalnya di tengah laut. Jiwanya tertolong, tetapi hartanya habis sama sekali. Karena itu ia berhenti berniaga dan pergi belajar filosofi. Lucu bunyi kata yang diucapkannya. Sekarang, setelah aku menderita kecelakaan kapal, aku menempuh pelajaran yang baik. Zeno berturut-turut mendapat pelajaran filosofi di Kinia dan Megaria. Dan akhirnya ia belajar pada akademia di bawah pimpinan Xenocrates, murid Plato yang terkenal. Setelah keluar dari akademia, ia mendirikan sekolah sendiri yang bertempat pada suatu ruang yang penuh ukiran. Ruang dalam bahasa Greek ialah Stoa. Dan kata Stoa itu dipakainya sebagai nama sekolahnya. Sikap hidup Zeno banyak menyerupai hidup Sokrates yang masih tergambar dalam ingatan penduduk Athena. Sebab itu ia sangat dihormati. Ajaran Zeno banyak persamaannya dengan ajaran Epikuros, tetapi ada pula bedanya. Epikuros banyak mendasarkan pendapatnya pada teori atom Demokritos. Zeno lebih suka mengambil ajaran Heraklitos sebagai sendi teorinya. Seperti dengan kaum Epikuros, kaum Stoa membagi filosofi dalam 3 bagian, yaitu logika, fisika, dan etik. Logika dan fisika umumnya dipergunakan sebagai dasar etik. Maksud daripada etikanya ialah memberi petunjuk tentang sikap sopan santun dalam kehidupan. Menurut pendapat mereka, tujuan yang terutama dari segala filosofi ialah menyempurnakan moral manusia. Logika. Menurut kaum Stoa, logika maksudnya memperoleh kriterium tentang kebenaran. Dalam hal ini mereka mempergunakan juga teori reproduksi dari Demokritos. Apa yang dipikirkan tak lain dari yang telah diketahui dengan pemandangan. Sekarang timbul pertanyaan, apa yang harus dipenuhi oleh pemandangan untuk memperoleh pertimbangan yang benar? Aristoteles mengajarkan bahwa suatu pertimbangan adalah benar apabila ia memperhubungkan atau memisah pengertian satu dan lain sesuai dengan perhubungannya, atau terpisahnya di dalam alam yang lain. Dan sesuatu pertimbangan salah apabila hubungan dan pisahan yang dikemukakan berlainan dari yang terdapat dalam dunia yang nyata. Menurut kaum Stoa, ucapan Aristoteles adalah suatu dalil yang belum dinyatakan benarnya. Suatu peditio principi, yaitu menerima sesuatunya sebelum diterangkan. Kriterium bagi sesuatu kebenaran terletak pada evidensinya, kenyataannya, bahwa isi pemandangan itu terlekat pada pikiran. Buah pikiran benar apabila pemandangan itu kena, yaitu memaksa kita membenarkannya. Pemandangan yang benar ialah suatu pemandangan yang menggambarkan barang yang dipandang dengan terang dan tajam, sehingga orang yang memandang itu terpaksa membenarkan dan menerima isinya. Apabila kita memandang sesuatu barang, gambarnya tinggal dalam otak kita sebagai ingatan. Jumlah ingatan yang banyak menjadi pengalaman. Kaum Stoa bertentangan pendapatnya dengan Plato dan Aristoteles. Bagi Plato dan Aristoteles, pengertian itu mempunyai realita, ada pada dasarnya. Ingat misalnya ajaran Plato tentang idea, pengertian umum, sebagai perkumpulan, kampung, binatang, dan lain sebagainya adalah suatu realita. Benar adanya. Menurut kaum Stoa, pengertian umum itu tidak ada realitanya. Semuanya itu hanya cetakan pikiran yang subjektif untuk mudah menggolongkan barang-barang yang nyata. Hanya barang-barang yang kelihatan yang mempunyai realita, nyata adanya.
Orang laki-laki, orang perempuan, kuda putih, kucing hitam adalah suatu realita, kumpulan, jenis bukan suatu realita. Pendapat kaum Stoa ini disebut dalam filosofi pendapat nominalisme sebagai lawan daripada realisme. Dengan pendapat itu, kaum Stoa memberi dorongan pula kepada lahirnya ajaran filosofi sensualisme yang besar pengaruhnya kemudian pada filosofi abad ke-17 dan ke-18. Yang benar ialah barang-barang yang dapat diketahui adanya dengan panca indera kita. Fisika. Fisika kaum Stoa tidak saja memberi pelajaran tentang alam, tetapi meliputi juga teologi. Sepintas selalu kelihatan ini sebagai suatu paradoks. Tetapi kalau diperhatikan benar, hal itu tidak mengherankan. Zeno yang membangun sekolah Stoa menyamakan Tuhan itu dengan dasar pembangun. Dasar pembangun ialah api yang membangun sebagai satu daripada bagian alam. Sebagai golongan materialis, kaum Stoa menganggap segala yang ada mempunyai tubuh, sekalipun halus sekali. Demikian juga Tuhan, akal dan pikiran. Menurut mereka ada dua dasar dunia, yaitu yang bekerja dan yang dikerjakan. Yang bekerja ialah Tuhan dan yang dikerjakan ialah materi. Kedua-duanya bertubuh. Bedanya cuma bahwa yang bekerja terdiri dari benda yang lebih halus daripada yang dikerjakan. Benda yang lebih kasar tidak bergerak dan tidak berbentuk. Prinsip yang bergerak dan membentuk di dalam alam seluruhnya ialah Tuhan. Benda yang halus sekali. Alam ini terbatas dan bulat. Keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang penuh dengan bermacam-macam benda. Benda-benda itu satu sama lain tidak ada yang sama. Alam ini indah, sempurna, dan tepat tujuannya karena ada Tuhan yang membangunnya. Tuhan pencipta tadi adalah keindahan sendirinya, tujuan tepat sendirinya. Kesempurnaan inilah dan kehalusannya inilah yang dituju oleh segala benda yang lebih kasar. Dunia ini mempunyai bagian-bagian yang berpikir. Di dalamnya ada manusia yang mempunyai keinsafan. Dunia seluruhnya lebih sempurna dari bagian-bagiannya, dan karena itu mempunyai pula keinsafan. Keinsafan dunia itu ialah Tuhan. Tuhan itu menyebar ke seluruh dunia sebagai nyawa, sebagai api yang membangun menurut sesuatu tujuan. Semua yang ada tak lain dari api dunia itu, atau Tuhan dalam berbagai macam bentuk. Di dalamnya terdapat segala macam benih. Api dunia tadi berubah menjadi udara dan air dalam membangun dunia ini. Air sebagian menjadi tanah, sebagian lagi menjadi udara, dan udara itu menjadi api kembali. Air dan tanah adalah anasir yang pasif, udara dan api anasir yang aktif. Yang dua ini adalah tenaga yang memberi bentuk kepada materi. Anasir asal itu api, udara, air, dan tanah. Baik sekali susunannya antara batas dunia dan pusat dunia. Kedua anasir dunia yang ringan dijaga dalam keadaan setimbang oleh kedua anasir yang berat. Sebaliknya, kedua anasir yang berat itu selalu dijaga dalam keadaan setimbang kedua anasir yang ringan. Karena itu bangunan dunia ditentukan dari dalam oleh sifat anasir yang asal. Lingkungan langit yang 7 lapis teratur pula sedemikian baiknya, dengan matahari sebagai jiwa terletak di tengah. Dunia ini kiamat dan terjadi lagi berganti-ganti. Pada akhir tahun dunia, Tuhan menarik semua kembali padanya. Oleh karena itu, pada kebakaran dunia yang hebat itu semuanya menjadi api. Dari api Tuhan itu terjadi kembali dunia baru, yang sampai kepada bagiannya yang sekecil-kecilnya, serupa dengan dunia yang kiamat dahulu. Dalam edaran dunia itu, yang berganti-ganti, hilang dan timbul terletak suatu kemestian yang tetap. Kemestian itu sama dengan hukum alam dan serupa dengan akal Tuhan.
Kemestian yang tetap itu yang tidak dapat dielakkan adalah suatu karma yang diletakkan Tuhan pada dunia ini untuk keselamatan manusia. Segala hal dalam dunia ini diatur dengan sebaik-baiknya, sehingga manusia boleh mempercayakan semuanya itu kepada kuasa Tuhan. Fisika kaum Stoa ini menjadi pandangan hidupnya, oleh karena semua yang terjadi dalam dunia ini berlaku menurut hukum alam dan rasio. Akal Tuhan untuk keselamatan manusia, maka kaum Stoa mempunyai pandangan hidup yang optimis. Semuanya terjadi menurut kemestian dan dalam edaran yang tetap. Terima itu dengan sabar dan gembira. Etik. Inti daripada filosofi Stoa ialah etiknya. Maksud etiknya itu ialah mencari dasar-dasar umum untuk bertindak dan hidup yang tepat, kemudian melaksanakan dasar-dasar itu dalam penghidupan. Pelaksanaan yang tepat daripada dasar-dasar itu adalah jalan untuk mengatasi segala kesulitan dan memperoleh kesenangan dalam penghidupan. Juga kaum Stoa berpendapat bahwa tujuan hidup yang tertinggi ialah memperoleh harta yang terbesar nilainya, yaitu kesenangan hidup. Kemerdekaan moral seseorang adalah dasar segala etik pada kaum Stoa. Alam semesta ini terdiri daripada benda yang kecil sekali dan yang besar. Semuanya itu dikuasai dan digerakkan oleh suatu tenaga, suatu kemauan saja. Dengan pendapat semacam itu, kaum Stoa lah yang pertama kali mengatakan bahwa segala yang terjadi dan berlaku di dalam alam ini dikuasai oleh hukum kausalita. Apa yang terjadi berlaku sebagai gerak. Tiap-tiap gerak ada yang menyebabkan. Suatu kebetulan tidak ada. Segala yang terjadi bergerak sebagai suatu kemestian yang tidak dapat diubah. Dasar kemestian yang tidak dapat diubah itu dikemukakan oleh kaum Stoa dalam segala bidang penghidupan. Yang menjadi soal sekarang ialah bagaimana kemerdekaan moral seseorang dapat disesuaikan dengan berlakunya hukum kemestian alamiah yang tidak dapat diubah. Bagaimana menyatukan kemerdekaan dan kemestian? Dalam paham kaum Stoa, keduanya itu tidak bertentangan. Mereka yang mesti adalah dua serangkai. Budi hidup yang setinggi-tingginya ialah hidup menurut hukum alam. Binatang sekalipun mempunyai pandangan dan perasaan. Ia bertindak menurut nalurinya dan gerak nafsunya. Jadinya ia bertindak menurut biasanya dan dengan semestinya. Manusia menurut pembawaannya dapat berbuat lebih dari binatang. Ia dapat membanding, dapat pula menentukan apa yang sesuai dengan sifat dan tidak. Sifatnya terletak pada kemampuannya untuk menimbang secara rasional, menimbang dengan tepat. Menurut hukum kausalita umum, tidak ada kemauan yang tidak bersebab, tetapi kemauan yang didorong oleh suatu rasio, timbangan yang tepat ada. Kesadaran yang tepat pada seseorang, terutama pada orang yang bijaksana, adalah sebab tindakannya. Kesadaran yang tepat itu menjadi suatu kemestian pula. Kesadaran yang tepat itu, yaitu suatu kemestian, menjadi dasar yang tertinggi daripada alam, kosmos seluruhnya. Kesadaran Tuhan menyusun semuanya dalam keadaan sempurna, tepat menurut tujuannya dan dalam keadaan indah. Sebab itu manusia yang hidup menurut alamnya adalah merdeka sepenuh-penuhnya. Sekalipun ia tunduk sama sekali kepada satu-satunya hukum yang menguasai semuanya, yaitu hukum kausalita. Kemerdekaan tidak bertentangan dengan kemestian, melainkan berpokok kepadanya. Manusia yang hidup menurut kesadaran yang tepat, menurut alamnya, akan sehat hidupnya. Manusia yang khilaf, yang hidup menyimpang dari yang semestinya, itu akan sakit. Berbuat jahat dan berbuat salah dapatlah dipandang sebagai penyakit, sebagai penyelewengan daripada norma alam. Manusia dihinggapi penyakit apabila ia mencita-citakan kekayaan, kehormatan,
dan tanda-tanda kebesaran diri yang tidak sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya. Sebab itu filosofi yang sebenarnya dapat disamakan dengan obat mujarab yang menjernihkan pikiran, menyehatkan pertimbangan, dan yang membedakan apa yang layak dituju dan apa yang harus disingkirkan. Sehingga manusia dapat mendidik dirinya dengan merdeka sesuai dengan semestinya menurut alamnya. Demikianlah filosofi membimbing manusia ke jalan kemerdekaan yang benar dan tepat. Sebab itu manusia yang berpikir dan berbuat secara stoa dapat dikatakan benar-benar merdeka. Persesuaian kemauan manusia dengan kemauan Tuhan sebagai pelaksanaan daripada hukum kausal alamiah bukan hanya syarat bagi merdeka sebenar-benarnya, tetapi juga syarat untuk memperoleh kesenangan hidup. Keinginan adalah suatu perasaan, keadaan yang menyertai tindakan kita. Tetapi keinginan tidak boleh menjadi tujuan hidup. Memenuhi kewajiban hidup ialah berbuat baik dengan kemauan hati yang sungguh, dengan perasaan jiwa yang tepat. Hanya orang yang bijaksana dapat berbuat begitu dengan tepat, karena ia menguasai perasaannya sepenuhnya. Orang yang bijaksana tidak mempunyai nafsu yang meluap-luap. Ia tidak merasa menderita karena ia melihat seluruhnya sebagai kemestian. Ia dapat menerima segala-galanya dengan sabar. Dari uraian etik kaum Stoa ini dapat dilihat bahwa semuanya berdasar pada pikiran intelektual dan rasional. Masih bercorak alam pikiran Yunani. Negara dan masyarakat. Orang yang bijaksana sekalipun moral merdeka hidup dalam berhubungan sosial dengan manusia lainnya. Sebab tindakan manusia yang pokok tertuju kepada masyarakat. Betapapun juga kaum Stoa mengutamakan hidup berdiri sendiri dan segala genap, mereka memelihara persekutuan yang baik dalam masyarakat, sebagai keluarga, persahabatan, dan negara. Sebagai makhluk yang berakal dan yang tunduk kepada hukum Tuhan, Logos, manusia itu satu sama lain mempunyai perhubungan yang istimewa. Mereka membentuk suatu persekutuan rohaniah dan internasional. Hanya dalam dunia di mana manusia diperhatikan satu sama lain oleh akal, terdapat moral. Karena itu datang dari manusia, moral itu senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Dan juga kewajiban hanya terdapat dalam masyarakat di mana manusia satu sama lain berkat akalnya dapat mengadakan pergaulan yang memberikan kesenangan hidup kepada semuanya. Oleh karena manusia sebagai bagian daripada alam, kosmos tunduk kepada hukum alam. Ia tidak dapat menempatkan dirinya di luar pergaulan manusia. Kaum Stoa mengatakan bahwa moral itu baru sempurna kalau kesenangan orang seorang menjadi kesenangan masyarakat. Sesuai dengan itu mereka berpendapat bahwa persekutuan sosial manusia, yaitu negara, adalah syarat pertama untuk melaksanakan budi yang terutama, yaitu keadilan. Tugas utama daripada keadilan ialah menyempurnakan pergaulan manusia. Pada tingkat itu terdapat lagi budi yang pokok, yaitu menyesuaikan saya dengan semuanya, dengan sempurna. Siapa yang melaksanakan keadilan, melenyapkan sekaligus pertentangan antara keperluan diri sendiri dan keperluan umum. Oleh karena dalam tubuh semua manusia hidup suatu akal yang serupa, yang berkuasa sebagai suatu hukum umum dalam negara yang ideal, maka dapat pula berlaku hanya satu peraturan, satu hukum, dan satu negara. Daripada begitu banyak negara yang besar dan kecil, cukuplah satu negara dunia. Sebagai ganti politik nasional, kaum Stoa menganjurkan suatu perdamaian dunia. Kaum Stoa akan menjadi warga negara yang pertama dari negara ideal itu. Mereka sendiri sudah merasa begitu, dan mereka harapkan supaya semua golongan manusia kemudian menjadi warga negara yang ideal itu. Negara dunia itu sebagaimana baru terbentuk dalam kalangan orang-orang yang bijaksana, tidak bertentangan dengan negara-negara yang ada yang terbentuk dalam sejarah.
Negara itu baru ada dalam pikiran. Cita-cita ini, kata kaum Stoa, disiapkan oleh kenyataan. C. Sekolah skeptis. Skeptis artinya ragu-ragu. Sakwasangka, jadinya tidak terus menerima ajaran-ajaran yang datang dari ahli-ahli filosofi masa yang lampau. Di masa Helen Romana ada dua sekolah skeptis. Kedua-duanya sama pendiriannya. Kedua-duanya ragu tentang ajaran kaum klasik, bahwa kebenaran dapat diketahui. Tetapi dalam hal apa yang dimaksud dengan sikap ragu-ragu itu, kedua sekolah itu berbeda pahamnya. Sekolah yang satu disebut kaum skeptis aliran Pyrrhon dari Elis. Pyrrhon lahir pada tahun 360 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 270 sebelum Masehi. Sekolah yang kedua disebut skeptis Akademia, karena aliran ini lahir dalam akademia yang didirikan oleh Plato. Aliran ini muncul kira-kira seumur orang sesudah Plato meninggal. Marilah kita tinjau kedua sekolah itu berturut-turut. Sekolah skeptis Pyrrhon. Pyrrhon mulanya ikut serta dengan Alexandros yang besar menyerbu ke Asia dari Macedonia. Sampai di India ia mempelajari mistik India. Tidak begitu mendalam, tetapi cukup baginya untuk menentukan jalan pikirannya. Tak kala ia kembali ke Elis, kota tempat ia lahir, didirikannya di situ sebuah sekolah filosofi. Muridnya cukup banyak. Dia sendiri tidak pernah menuliskan filosofinya, tetapi ajarannya itu diketahui orang dari uraian-uraian pengikutnya. Pyrrhon mengajarkan bahwa kebenaran tidak dapat diduga. Kita harus sanksi terhadap sesuatu yang dikatakan orang besar. Sebagai alasan disebutnya bahwa di luar ruang yang kosong dan atom yang bergerak, yang hanya dipikirkan oleh akal, tidak ada yang dapat diketahui dengan pasti. Apa yang orang terima sebagai kebenaran hanya berdasarkan kepada kebiasaan yang diterima dari orang ke orang. Rupanya saja benar. Karena itu orang harus sanksi terhadap hasil pikiran yang disebut benar. Pikiran itu sendiri saling bertentangan. Hal ini cukup ternyata dalam pengalaman. Dari dua ucapan yang bertentangan tentang sesuatunya, mestilah satu yang benar dan yang lainnya salah. Dan untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, dalam pertentangan terdapat yang begitu banyak. Perlulah ada suatu kriterium tentang kebenaran. Kriterium itulah yang tidak ada. Oleh karena itu kebenaran tidak dapat diketahui, di mana manusia tidak dapat mencapai pengetahuan yang sebenarnya. Seorang cerdik pandai hendaklah menguasai diri, jangan memberi keputusan. Sikap semacam itu memberikan kesenangan rohaniah. Jalan yang sebaik-baiknya untuk mencapai kesenangan hidup ialah menjauhkan diri dari mengambil keputusan tentang menentukan apa yang dikatakan bagus dan buruk, apa yang baik dan jahat, apa yang adil dan tidak adil. Perbedaan pendapat tentang masalah-masalah itu biasanya diperjuangkan dengan sehebat-hebatnya. Perjuangan yang tidak berhenti-hentinya itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak sanggup menentukan apa sebenarnya yang dikatakan bagus, baik, adil, dan seterusnya. Apabila kita menjauhkan diri daripada mengambil keputusan dalam hal itu, maka keinginan kita, tujuan kita, dan nafsu kita untuk memperoleh barang-barang yang ada di alam ini menjadi terbatas sampai yang seperlunya saja untuk hidup. Keperluan hidup itu janganlah lebih daripada sekedar mengenyangkan perut yang lapar dan menghilangkan rasa dahaga. Juga seorang yang bijaksana dapat menguasai sepenuh-penuhnya segala hawa nafsunya dengan bersikap seperti itu. Menjauhkan diri dari sikap memutus adalah jalan yang ditunjukkan oleh filosofi Pyrrhon untuk mencapai kesenangan hidup. Sekolah skeptis Akademia. Kira-kira suatu generasi sesudah Plato meninggal, sifat yang membangunkan dalam ajaran Plato sudah tak ada lagi.
pengikut-pengikut Plato terutama di bawah pengaruh Arkesilaos lebih mengutamakan ajaran Plato yang bersifat negatif. Arkesilaos lahir pada tahun 315 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 241 sebelum Masehi. Cukup lama umurnya untuk menanam pengaruhnya. Ajarannya berpangkal kepada ajaran Plato yang mengatakan bahwa dunia yang kelihatan ini adalah gambaran saja dari yang asli. Bahwa pengetahuan yang didapat dari penglihatan dan pemandangan adalah bayangan. Pengetahuan, gambaran daripada pengetahuan yang sebenarnya. Pengetahuan yang sebenarnya tidak tercapai oleh manusia. Tetapi Arkesilaos dan pengikut-pengikutnya tidak sejauh kaum skeptis Piron menolak kemungkinan mencapai kebenaran. Mereka terutama menolak dogma-dogma yang dikemukakan oleh kaum Epikuros dan kaum Stoa, bahwa segala pengetahuan berdasarkan pemandangan. Mereka tidak menolak sama sekali kemungkinan untuk mencapai pengetahuan. Dengan berbudi baik, sungguh-sungguh dapat juga didapat norma pengetahuan. Norma pengetahuan itu ialah kemungkinan. Kaum skeptis aliran Arkesilaos berpendapat bahwa cita-cita orang bijaksana ialah bebas dari berbuat salah. Kaum Epikuros dan Stoa mengatakan bahwa memperoleh kebenaran yang sungguh-sungguh dengan membentuk dalam pikiran hasil pandangan, menurut mereka yang seperti itu tidak mungkin. Kriterium daripada kebenaran tidak dapat diperoleh oleh pikiran manusia. Pikiran berdasarkan kepada bayangan saja. Barang-barang yang dipikirkan itu pada dasarnya tidak dapat dikenal. Dengan meninggalnya Arkesilaos, ajaran-ajarannya itu tidak ada lagi pembelanya. Murid-muridnya tidak berdaya menghadapi pendapat kaum Stoa. Baru kemudian ajarannya itu dihidupkan kembali oleh Karneades, yang hidup dari tahun 214 sebelum Masehi sampai 129 sebelum Masehi. Karneades mengatakan bahwa kriterium bagi kebenaran tidak ada. Pemandangan-pemandangan tak pernah dapat membedakan dengan sahih pandangan yang benar dan yang salah. Keterangan-keterangan yang memaksa orang membenarkannya tidak ada, karena tiap-tiap keterangan itu harus pula diterangkan lebih dahulu, dan demikianlah rangkaiannya ke belakang dengan tidak habis-habisnya. Tetapi sekalipun kebenaran yang sebenar-benarnya tidak dapat diketahui dan pengetahuan yang sahih tidak dapat dicapai, orang tak perlu bersikap menolak terus-menerus dan menjauhkan diri dari mempertimbangkan sesuatunya. Sebagai pegangan dalam hidup sehari-hari dikemukakan oleh Karneades 3 tingkat kemungkinan. Pertama, pemandangan itu mungkin benar. Kedua, kemungkinan itu tidak dapat dibantah. Ketiga, kemungkinan itu tidak dapat dibantah dan telah ditinjau dari segala sudut. Orang harus menerima ketiga tingkat kemungkinan itu dalam hidup sehari-hari. Kalau orang selalu menolak untuk mengambil keputusan, maka penghidupan sehari-hari itu akan menghadapi berbagai kesulitan. Dengan keterangan Karneades, ini filosofi skeptis yang bermula dengan ragu-ragu akhirnya berbelok ke jalan tengah, menjadi filosofi untuk keperluan hidup sehari-hari. Kemudian lagi sikap skeptis bermula itu berganti dengan sikap elektika, memilih mana yang terpakai saja. Aliran ini juga keluar dari akademia yang dibangun oleh Plato, dan sepeninggalnya banyak kali berganti pimpinan dan berganti aliran. Kaum elektika menyusun dasar-dasar filosofi mereka dari ajaran Plato, dari ajaran Aristoteles, dan dari ajaran Stoa. Aliran elektika ini kemudian pindah ke Roma. Penganjurnya yang utama di sana ialah Cicero.